Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pemerintah berencana untuk membatasi orang yang naik ke Candi Borobudur. Menurut rencana, tarif naik ke Stupa Borobudur Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal. Pembatasan jumlah pengunjung dilakukan agar kondisi Candi Borobudur sebagai cagar budaya tetap lestari. Pembatasan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari UNESCO serta para pakar bahwa Candi Borobudur sudah mengalami penurunan. Jumlah wisatawan nantinya dibatasi 1.200 orang per harinya. Nah, tadi mengenai Borobudur kita sudah putuskan juga akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang 50.000 tapi kita putuskan tadi Rp5.000 karena biar anak sekolah itu 25% dari jumlah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati sana. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Berdasarkan situs borobudurpark.com, saat ini harga tiket masuk Candi Borobudur bagi wisatawan lokal dipatok sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun dan anak usia 3 hingga 10 tahun dikenakan tarif masuk Rp25.000, sementara harga tiket masuk untuk rombongan minimal 20 pelajar dan mahasiswa sebesar Rp25.000 per orang. Sedangkan harga tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan asing dewasa sebesar Rp350.000 dan Rp210.000 bagi turis anak atau turis anak-anak, khususnya untuk warga asing. Nah, kenaikan harga tiket masuk Borobudur yang sebelumnya seperti kita lihat adalah Rp50.000 menjadi Rp750.000 menuai polemik di masyarakat. Ada yang setuju, namun sebagian besar juga menolak karena harga tiket yang sangat mahal sehingga naik berkali-kali lipat. Apakah keputusan kenaikan harga tiket ini akan benar-benar diberlakukan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami melalui telepon. Ada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Pak Odo Manuhutu, dan melalui sambungan telepon. Dan juga ada Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mas Tulus Abadi. Selamat pagi Mas Tulus, Pak Odo. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya melihat dalam beberapa waktu sejak ini diumumkan, tentu saja kita melihatlah ada polemik di tengah masyarakat, banyak pendapat yang tidak setuju juga. Tapi kita ingin lebih clear lagi, mengapa ini sampai akan diambil langkahnya. Sekali lagi ini baru akan diambil langkahnya atau baru akan terjadi kenaikan, dan ini pun tampaknya belum fix di Rp750.000. Dan lain-lain. Betul begitu Pak Odo, dan mungkin Pak Odo bisa menjelaskan mengapa ini memang harus segera ada pembatasan yang dilakukan di Borobudur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin kalau kita melihat mengenai Borobudur, selama ini memang penanganan Borobudur lebih banyak terkonsentrasi pada isu komersialisasinya. Jadi sebelum pandemi itu lebih dari 4 juta orang menaiki Borobudur. Akibatnya apa? Kalau kita lihat data selama 10 tahun terakhir, tingkat kehausan dan juga tingkat pengelupasan batu semakin tinggi. Jadi lebih dari 20-30% ke tingkat, istilahnya kalau kasarnya adalah tingkat kerusakan semakin meninggi dari tahun ke tahun. Padahal kalau lihat dari data yang dilakukan oleh para pakar bahwa carrying capacity dari Borobudur adalah bukan 4 juta tapi hanya 1.200, kurang lebih 1.259 orang. Nah, artinya apa? Harus ada langkah-langkah drastis. Jadi kalau mungkin diibaratkan, kalau seseorang katakan mengalami sesak napas, kemudian dia ke dokter, kemudian dokternya mengatakan Anda harus melakukan upaya-upaya diet, BMI Anda lebih dari 25. Nah, Borobudur ini BMI-nya tuh lebih dari 30, artinya kalau tidak hati-hati dalam 10-20 tahun nanti Borobudur ini akan mengalami kerusakan dan sulit diperbaiki. Dan namanya Candi Borobudur kan bukan seperti gedung kalau ada kerusakan ditambal dengan semen. Ini batu yang sudah lebih dari 1.100 tahun, jadi kita perlu berhati-hati dan merawatnya. Jadi apa yang dilakukan upayakan pemerintah sejak beberapa tahun adalah bagaimana menyeimbangkan antara komersialisasi dan juga konservasi. Dan konser ini sudah diutarakan oleh berbagai pihak
oleh para pakar-pakar konservasi. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah keseimbangan antara dua, yaitu komersialisasi ya, tapi juga yang penting adalah konservasi. Jangan sampai anak cucu kita tidak bisa menikmati Borobudur seperti sekarang. Itu satu. Kedua adalah memang ada permasalahan di lapangan, adalah salah satunya adalah pada saat wisatawan melakukan kunjungan ke Borobudur, mereka terfokus pada candinya. Belum ada atraksi-atraksi di sekitarnya. Jadi perlu saat ini dengan TWC, TWB, dan juga Kemendikbud adalah bagaimana menciptakan Kemenparekraf menciptakan atraksi-atraksi di luar kawasan sehingga masyarakat ketika melakukan kunjungan tidak terkonsentrasi satu tempat. Jadi ke tempat-tempat seperti yang dibangun oleh teman-teman Kemenbumn seperti balkondes, kemudian juga waktu dekat membangun museum mengenai Borobudur. Tujuannya apa? Supaya experience dari masyarakat walaupun tidak naik ke candi, dia tetap bisa memahami Candi Borobudur. Ketiga adalah mengembalikan pengembangan Borobudur seperti rencana tahun 1979. Jadi kalau dilihat memang banyak melenceng pengembangan Borobudur dari rencana yang dibuat pada tahun 79. Salah satunya adalah seperti Bukit Dagi yang kalau kita masuk ke sebelah kanan itu seharusnya bisa digunakan untuk masyarakat melihat Borobudur dari jarak cukup dekat. Mungkin itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan juga konservasi yang saat ini kurang dilakukan. Oke, jadi batasannya memang secara ilmiahnya tadi sudah Pak Odo ungkapkan 1.200 seharusnya batasannya. Kita tahu menurut catatan puncaknya khususnya sebelum pandemi ini bisa mencapai 55.000 justru, jadi jauh di atas puncaknya, dan bahkan saat liburan Lebaran kemarin catatan yang kita dapatkan lebih dari 30.000 bisa datang ke Borobudur dalam seharinya. Tapi angkanya itu dari mana Pak Odo? 750.000 itu apakah ada pertimbangan dan apakah ini sudah fix atau masih ada kemungkinan perubahan atas angka 750.000 per orang dewasa ini? Jadi konteksnya seperti ini. Jadi pada saat kemarin rapat koordinasi dipimpin Pak Menko, sebetulnya isu besar yang kita bahas adalah bagaimana membangun kawasan Borobudur sebagai destinasi berkualitas dan kesinambungan. Dan salah satu ada beberapa isu termasuk isu sampah, kemudian bagaimana penggunaan listrik. Nah, kebetulan salah satu isu yang diangkat mengenai harga tiket. Nah, harga tiket sebenarnya itu konteksnya adalah mengenai visitor management plan yang selama ini kurang dilakukan dengan baik. Oleh karena itu kita sedang duduk bareng bersama teman-teman Kemenbumn dengan Kemenparekraf dan juga Kemendikbudristek bagaimana mengatur jumlah wisatawan. Jadi bukan hanya mengenai uang saja, tapi bagaimana mengenai konservasi. Nah, angka ini kalau kita lihat di beberapa negara relatif kurang lebih sama. Jadi kalau kita ke situs arkeolog di Meksiko, kemudian di Peru ataupun di Mesir, kurang lebih angkanya kurang lebih seperti itu. Hanya memang kalau di negara-negara tersebut tidak membedakan antara asing dan domestik. Sementara kita membedakan. Jadi sebagai contoh di Meksiko situs Maya untuk situs Maya Chichén Itzá itu dilarang orang naik dan mereka menjelaskan dari awal, maaf Anda tidak bisa naik karena itu bagian dari pelestarian. Dan sebetulnya kita agak terlambat ya, never too late ya. Negara-negara lain sudah melakukan hal tersebut. Terakhir yang melakukan hal tersebut seperti Australia terhadap situs dari aborigin dilarang orang naik karena mereka melihat jumlah masyarakat yang naik itu justru akan merusak situs-situs aborigin. Oke, nah saya ingin minta komentar dari Mas Tulus. Pembatasannya kita pahami, Mas Tulus, dan tentu saja semua pihak, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan kenaikan harga ini, pastinya ingin mendukung juga warisan budaya ini tetap bisa terjaga begitu. Hubungannya dengan salah satu cara untuk menahan lajunya adalah dengan kenaikan yang cukup signifikan menjadi 750.000. Ini tanggapan Anda bagaimana, Mas Tulus? Ya, terima kasih Mas Timothy dan Pak Odo. Saya kira memang kalau konteksnya konservasi, kita semua paham bahwa itu warisan dunia yang harus kita jaga. Tetapi sebenarnya sudah betul di awal bahwa untuk menjaga konservasi itu dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung yang masuk. Ya, hingga ketika itu sudah dilakukan, misalnya dengan penjualan tiket secara online, itu kan sudah secara empirik sudah bisa menjaga
tingkat konservasi itu. Jadi jangan sampai kemudian justru kesan komersialisasi dengan tarif Rp750.000 itu menjadi sesuatu yang absurd gitu. Ini kan bukan zat adiktif ya, bukan rokok yang kemudian ketika diberikan harga mahal orang tidak berkunjung. Ya bikin aturan saja yang tegas bahwa pengunjung sekian, dan kemudian dibikin aturan jangan naik ke atas dan seterusnya. Itu kan sudah jelas, dan itu lebih manusiawi dibanding menerapkan tarif yang sangat tinggi bagi masyarakat, tetapi kemudian menimbulkan satu presiden yang kurang baik. Jadi saya kira menurut saya cukup pembatasan kapasitas. Kalau perlu memang dilarang ya dilarang untuk orang yang tertentu misalnya, tapi kan nggak perlu dengan tarif ya, tidak perlu dengan harga yang tinggi. Tinggal tegakkan aturan yang ada, kebijakannya seperti apa, tapi akan lebih fair kalau tidak dengan tarif. Masyarakat saya kira mengerti kalau tujuannya untuk itu. Nah, sekalian saja dibuat peraturan, kalau perlu dilarang pun ya dilarang sekalian gitu dengan alasan Iya, ini tersebut. kan kesannya dengan tarif yang tinggi. Pada akhirnya nanti ada asumsi bahwa Borobudur hanya untuk orang-orang kaya, hanya orang-orang sultan saja yang bisa masuk gitu kan. Tapi orang-orang yang pengen naik dan juga ingin tahu ya, tetapi tidak bisa masuk karena tarifnya sangat tinggi. Jadi dibatasi saja jumlahnya berapa, 1.200 ya udah 1.200 dengan tarif yang lebih fair. Oke, secara keekonomian tentunya perawatan area dan juga khususnya untuk Borobudur ini juga kan tentu membutuhkan biaya. Dengan membatasi 1.200, tidakkah memang perlu kenaikan begitu untuk mempertahankan biaya yang dipergunakan untuk mengelola area ini? Mas Tulus, apakah kenaikan itu berarti tidak terhindarkan, seharusnya tinggal angkanya saja berapa? Ya, itu bisa dieksplor di area-area di kawasan Borobudurnya ya. Jadi misalnya di situ ada pertunjukan apa dan segala macam yang bisa dikomersialisasi lebih mahal. Tapi untuk ke Borobudurnya saya kira dengan tarif yang lebih fair, terjangkau, dan kemudian kalau pertimbangannya untuk biaya operasional dan bahkan mungkin profit ya, di sekitar atau di kawasan Borobudur itu dibikin banyak pertunjukan yang tarifnya seperti lebih mahal. Misalnya kayak kita masuk ke Ancol ya. Ke Ancol itu kan tarif masuk ke kawasan hanya 25.000. Tapi ketika kita masuk ke area Ancol itu kan sangat mahal. Fasilitas lainnya gitu ya, ada biaya lagi. Iya, yang saya kira bisa diekspor dari situ. Jadi jangan ke Borobudurnya dikenakan tarif Rp750.000 itu. Oke, dan seperti apa nanti pengembangannya kita akan bahas lebih jauh, dan salah satu yang mengkhawatirkan kenaikan ini juga adalah masyarakat sekitarnya juga nih, Pak Odo. Bagaimana kalau nanti pengunjung Borobudur jauh berkurang seperti tadi pembatasnya 1.200, padahal kalau di puncaknya itu bisa sampai puluhan ribu biasanya yang datang, 30 sampai 50 ribu. Ini tentu mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, ini apakah ini juga sedang direncanakan atau dipikirkan bagaimana mengatasinya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai rencana kenaikan tarif Borobudur, kita akan pantau dulu suasana di kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV, ada Agung Bayuwaji di sana. Agung, selamat pagi. Bagaimana tanggapan wisatawan setelah mengetahui ada rencana kenaikan ini terkait dengan harga masuk Borobudur? Apakah mereka sudah tahu menurut pantauan Anda di sana? Ya, baik. Selamat pagi, Timothy dan juga pemirsa. Untuk pagi ini pada hari Senin, Candi Borobudur sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sebagian dari wisatawan tersebut memang sudah mengetahui informasi bahwa akan adanya tarif untuk naik ke Candi Borobudur, yakni untuk wisatawan lokal sebesar Rp750.000. Para wisatawan tersebut beragam menanggapi tarif tentang naik Candi Borobudur tersebut, karena nilai dari 750.000 nilai masih sangat tinggi untuk wisatawan lokal. Sementara untuk masyarakat di Indonesia sendiri saat ini setelah adanya pandemi COVID-19, perekonomian belum dianggap pulih sepenuhnya, sehingga tersebut dinilai sangat memberatkan bagi wisatawan. Namun ada juga wisatawan yang setuju dengan rencana wacana tersebut, karena hal tersebut digunakan untuk membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke naik Candi Borobudur, sehingga hal tersebut bisa dilakukan salah satu upaya untuk melestarikan Candi Borobudur. Timothy.
Nah, dari pihak pengelola sendiri, Bayu, seperti apa persiapannya menjelang kenaikan atau paling tidak setelah ada rencana kenaikan ini? Ya, Timothy. Tarif naik Candi Borobudur sebesar 750.000 tersebut memang saat ini masih baru wacana dan belum dipastikan kapan waktunya akan direalisasikan. Namun pihak pengelola sendiri berupaya untuk menyiapkan wisatawan yang akan naik ke Candi Borobudur tersebut dengan memberikan sejumlah fasilitas, yakni pemandu wisata yang nantinya akan menjelaskan secara detail tentang relief di Candi Borobudur. Selain itu juga akan diberikan sarana, yakni sandal yang khusus digunakan untuk naik ke Candi Borobudur. Timothy. Oke, baik. Terima kasih Agung Bayu Haji melaporkan dari kawasan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Odo, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga ada Mas Tulus Abadi dari YLKI. Pak Odo, berarti ini memang akan dipastikan, maksud saya sudah akan dipastikan pembatasan, itu yang jelas akan dilakukan, kenaikan juga bisa dibilang akan dipastikan, tinggal angkanya finalnya berapa. Kira-kira mulai kapan ini Pak Odo, dan seperti apa pengembangan kawasan yang akan dilakukan setelah kenaikan ini terjadi? Oke, baik, terima kasih Pak Timothy. Dan saya mungkin mau melanjutkan apa yang tadi sampaikan Pak Tulus. Jadi mungkin kita sepakat bahwa mengenai pembatasan ini, karena contoh pada 2016 Borobudur sempat akan dibahas untuk dicabut status World Heritage-nya. Padahal penanganan Borobudur pada tahun 70-80 dianggap sebagai salah satu contoh bagaimana merawat peninggalan bersejarah. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa merawat hal tersebut. Nah, kedua adalah apa yang dilakukan adalah kuncinya adalah membangun atraksi-atraksi baru di sekitar kawasan sehingga memecah konsentrasi masyarakat wisatawan untuk datang berkunjung. Yang tadi saya sampaikan membangun di museum, kemudian salah satu tadi disampaikan Pak Tulus, kita juga rencana untuk membuat maraton, ultramaraton yang sebagaimana diusulkan oleh Pak Menko. Tujuannya tetap menarik wisatawan datang ke Borobudur tanpa harus naik. Jadi experience-nya tetap diperoleh. Dan kita lihat juga ketika ada maraton, jumlah wisatawan datang cukup besar, kemudian rumah-rumah masyarakat yang dijadikan homestay atau istilah rooftop, justru tempat tinggal mereka naik sampai penuh sampai akhir Juli. Jadi kuncinya memang adalah visitor management dan memecah konsentrasi dengan membuat atraksi-atraksi baru di luar, selain untuk naik ke Candi Borobudurnya. Jadi memang ini bagian dari upaya kita bersama untuk menjadikan kawasan Borobudur sebagai kawasan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan. Dan satu lagi isu yang sebetulnya yang jarang diangkat oleh masyarakat adalah timbunan sampah yang banyak. Jadi di sekitar Borobudur ada namanya TPA Pasuruan, jadi tingginya itu seperti candi. Jadi kita kadang-kadang bercanda ini ada candi sampah. Kemarin juga dikunjungi oleh Pak Menko dan kita sepakat ini harus segera diselesaikan karena kadang-kadang baunya masuk ke kawasan. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya tari, tapi juga ada berbagai isu besar yang perlu ditangani secara bersama. Sampah, kemudian listrik, kemudian juga yang kadang belum dibahas adalah bagaimana kawasan di sekitar Borobudur ini banyak berubah dari kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Nah ini yang mengancam universal value dari Borobudur. Jadi kalau kita lihat ke Borobudur, kadang-kadang kan arsitekturnya tuh beragam ya. Ada yang arsitektur Jawa, modern, macam-macam. Padahal kalau kita ke beberapa negara, katakan ke Paris, maka desainnya semua sama. Dijaga gitu ya warisannya. Dijaga, ya. Nah di Borobudur ini, ini yang perlu kita bersama-sama Pemda untuk mengatur kalau Anda membangun suatu tempat untuk berusaha, maka desain paling tidak di depannya itu sesuai dengan kultur Jawa. Nah, Pak Odo, mulai kapan, mungkin singkat saja, mulai kapan ini kira-kira akan diberlakukan dan juga pengerjaan tadi untuk pengembangan tersebut? Pengembangannya sudah berlangsung dari 3-4 tahun terakhir, di mana Pak Presiden memutuskan bahwa
ada 5 tempat yaitu destinasi super prioritas, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Toba, dan Likupang, di mana Pak Menko menjadi ketuanya. Dan kedua adalah mengenai tarif ini masih kita bahas mengenai implementasinya, tapi ini sudah kita bahas sejak 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini. Oke, terakhir Mas Tulus, mungkin penutup dari Anda bahwa ini memang pembatasan ini harus diberlakukan demi keberlanjutan dari Borobudur juga agar bisa terkonservasi. Tapi catatan dari Anda apa agar pengembangan ini juga selaras dengan bagaimana keinginan masyarakat juga untuk bisa mengapresiasi Borobudur? Mas Tulus? Halo Mas Tulus? Ya, Mas Tulus? Ya, catatan dari Anda. Spirit untuk menjaga Borobudur agar tidak mengalami kerusakan, saya kira saya dukung 100%. Tetapi tidak dengan penerapan tarif yang tinggi, cukup dengan membatasi kapasitas yang masuk, sedangkan biaya-biaya yang dipakai untuk operasional bisa dieksplor di sekitar kawasan Borobudur. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya Angkor Wat yang juga lebih populer dari Borobudur di Kambodia, itu tarifnya juga lebih murah, hanya 300 ribuan tergantung paket-paketnya. Nah, itu tetap terjaga dan masyarakat bisa masuk, setiap tahun bisa mendatangkan 2,5 juta turis waktu itu, sekarang mungkin lebih. Nah, itu yang saya kira bisa merujuk ke sana ya. Angkor Wat itu juga seperti candi sama dia, tetapi manajemennya lebih bagus dan tarifnya jauh lebih murah dan tetap lestari. Dan bagaimana agar ini tidak menjadi lebih eksklusif gitu, Mas Tulus, tapi juga menjadi milik semua juga? Ya tadi kan sebenarnya konsumen kalau berkunjung ke Borobudur kan memang mayoritas hanya ingin lihat secara sekilas, foto-foto dan segala macam. Nah itu mungkin strategisnya nanti bisa dibuatkan spot-spot foto yang bisa ke sana, tetapi dibuatkan segmen-segmen yang komersial yang tidak harus masuk ke Borobudur. Ke Borobudurnya, ke candinya tetap harus dibatasi, tetapi dengan pembatasan kapasitas dan tarif yang rasional lah. Kalau di Prambanan kemarin saya kira Lebaran atau nggak tahu itu tarif Lebaran atau tarif reguler itu tarifnya Rp350.000. Oke, jadi ini pengembangan kawasan ini menjadi sesuatu yang penting juga. Ini yang tadi diungkapkan oleh Pak Odo juga. Kita akan lihat bagaimana pengembangannya dan juga bagaimana keputusan akhir terhadap kenaikan tarif maupun pembatasan di Borobudur ini. Mas Tulus, terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Odo juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Kita nantikan perkembangan informasinya. Selamat pagi, Mas Tulus dan juga Pak Odo.